Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Selang beberapa hari setelah Yesus datang ke Kafarnaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang berkerumun sehingga tiada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus bersabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa seorang lumpuh, digotong 4 orang. Tetapi mereka tak dapat membawanya menghadap Yesus karena orang banyak. Maka mereka membuka atap di atas Yesus. Setelah terbuka, si lumpuh diturunkannya terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada si lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk pula beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Tetapi Yesus langsung tahu isi hati mereka, bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata, "Mengapa kalian berpikir begitu dalam hati? Mana lebih mudah, mengatakan kepada si lumpuh, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi agar kalian tahu bahwa di dunia ini Putra Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada si lumpuh, "Aku berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan pulanglah ke rumah." Si lumpuh pun bangun, mengangkat tilamnya dan keluar disaksikan orang banyak. Mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Saya membayangkan 2 bacaan yang hari ini kita dengar. Sepertinya kalau kita renungkan, sekurang-kurangnya saya yang merenungkannya, ada suasana bahwa dalam kebersamaan pengennya semua selamat ya. Jadi sederhana saja dalam keluarga, mulai dari kelompok masyarakat yang paling kecil itu kan keluarga. Seluruh anggota keluarga pengennya kan selamat kan, tidak ingin yang satu keperucut, satu sakit, satu hilang dan seterusnya. Dan juga dalam satu lingkungan semua pengen selamat. Bahkan ada semangat untuk saling menyelamatkan, untuk saling mendukung supaya ya tidak ada yang lepas, tidak ada yang tidak selamat. Poinnya itu sebetulnya. Nah, bacaan pertama tadi kita mendengarkan bahwa surat Ibrani menulis begini. Karena itu baiklah kita berusaha masuk ke peristirahatan itu. Jangan sampai seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Ditekankan lagi bahwa untuk masuk ya ke peristirahatan Tuhan, bahasa kita masuk surga ya sekarang ini ya. Meskipun surganya juga sudah dikapling-kapling gitu kan. Nah, bersama dengan Tuhan artinya semua mari kita masuk ke situ supaya bisa beristirahat bersama dengan Tuhan. Dan jangan ikuti contoh-contoh ketidaktaatan. Artinya bahwa sudah ada contoh buruk, contoh tidak benar sehingga banyak orang yang tidak selamat. Maka itu semua jangan dicontoh. Maka sekarang bersama-sama supaya bisa masuk dan semua selamat. Saling mensupport. Bahasanya kan seperti itu kalau disederhanakan. Nah, itu juga terjadi dalam bacaan Injil. Ada satu orang yang lumpuh dan orang ini tidak bisa berjalan karena kerumunan banyak orang pun tidak bisa sampai kepada Yesus. Nah, siapa yang membawa orang lumpuh ini kepada Yesus? Dirinya sendiri? Bukan, orang lain. Dan orang lain itu menunjukkan mereka ini pengen temannya, kenalannya yang lumpuh ini selamat. Poinnya adalah
ada kesadaran bersama supaya saudara kita yang entah sakit, entah lumpuh, entah kesingsal itu ya tertinggal gitu kan, bahasa Ibrani, jangan sampai ada yang ketinggalan gitu kan, kepancal sebor katakanlah seperti itu. Nah, didukung supaya selamat. Nah, iman inilah yang dilihat oleh Yesus, baik iman komunal ataupun iman personal. Yang jelas iman personal milik si lumpuh ini, hai anakku, dosamu ku ampuni. Dan di situ pula dinyatakan sekaligus diwartakan yang berkuasa mengampuni dosa itu Allah, yang hadir nyata dalam diri Yesus. Maka kuasa mengampuni dosa yang mengakibatkan pulihnya si lumpuh itu artinya kuasa ilahi hadir nyata konkret dalam Yesus. Resikonya banyak orang yang nyinyir Yesus kok menghujat Allah, kok mengatasnamakan Allah, kurang lebih seperti itu. Apapun komentarnya, si nyinyir-nyinyir itu si lumpuh pulih baik fisiknya maupun kedosaannya. Maka merenungkan dua bacaan ini kita semua diajak mari bisa jadi kita saling menyelamatkan saudara-saudara kita yang lumpuh karena dosanya, bisa jadi saudara-saudara kita yang sesideman bahasa Jawanya, sembunyi-sembunyi meninggalkan gereja, ataupun mereka yang sudah kehilangan harapan, disengkuyung, direngkuh. Jangan sampai ada satupun yang tertinggal bahasa surat Ibrani. Dan yang utama adalah supaya semua selamat berkat iman kita sekaligus iman yang ingin kita selamatkan. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.